Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Dila Widiatna Victorinada. I'm a 4th semester student of UNES Mathematics Education with ID number 41014200132. And here, I want to show you how to solve linear programming problems, especially about simplex method, duality, degeneration, and sensitivity. So, let's check it out. Okay, in here we have problems. It is Little Creek Cake Shop sells three type of cake labeled cake A, cake B, and cake C. In each production, cake A requires 1 kg of eggs, 2 kg of sugar, and 7 kg of flour. In each production of cake B requires 1 kg of eggs, 3 kg of sugar, and 6 kg of flour. In one production of cake C requires 2 kg of egg, 4 kg of sugar, and 2 kg of flour. For question A, if each production period eggs, sugar, and flour are available as much as 2, 3, and 8 kg respectively, determine the number of cakes sold for cakes A, cakes B, and cakes C at $8, $9, and $4 respectively, so that the bakery's cake shop earn maximum profit. Nah, jadi di sini diceritakan bahwa ada sebuah toko kue ya, yang itu menjual 3 jenis kue, yaitu kue A, B, dan C, di mana kue A itu mengandung 1 kg telur, 2 kg gula, dan 7 kg tepung, di mana kue B itu mengandung 1 kg telur, 3 kg gula, dan 6 kg tepung, sedangkan kue C itu mengandung 2 kg telur, 4 kg gula, dan 2 kg tepung. Nah, jika tersedia telur itu sebanyak 2 kg dan gula itu sebanyak 3 kg dan tepung itu sebanyak 8 kg setiap satu periode produksi ya, itu kita disuruh menentukan maksimum profit jika penjualan kue A, B, dan C itu kue A dihargai $8, kue B dihargai $9, dan kue C itu dihargai $4. Nah, di sini kita akan menggunakan metode simplex untuk menyelesaikan kasus yang pertama. Nah, dari cerita tersebut kita bisa membuat constraint atau kendala, yaitu x1 plus x2 plus 2x3 kurang dari sama dengan 2, 2x1 plus 3x2 plus 4x3 kurang dari sama dengan 3, 7x1 plus 6x2 plus 2x3 kurang dari sama dengan 8. Dan kita bisa buat fungsi tujuannya atau objective function, itu z sama dengan 8x1 plus 9x2 plus 4x3, yang mana diambil dari harga masing-masing kue. Nah, dari cerita tersebut kita dapat mengasumsikan bahwa x1 itu merupakan cake A, x2 itu merupakan cake B, dan x3 itu merupakan cake C. Nah, dengan demikian kita memiliki constraint mula-mulanya itu x1 plus x2 plus 2x3 itu kurang dari sama dengan 2. Kemudian 2x1 tambah 3x2 tambah 4x3 itu kurang dari sama dengan 3. Dan kemudian 7x1 tambah 6x2 tambah 2x3 itu kurang dari sama dengan 8. Kita tandai ini dengan label warna hijau, constraint, dan kita juga memiliki objective function atau fungsi object function itu 8x1 plus 9x2 plus 4x3 z sama dengan ini
dimana ini diambil dari harga masing-masing kue. Oh iya, tak lupa bahwa ini tuh constraint-nya X1, X2, X3 itu lebih dari sama dengan 0. Nah, dengan demikian kita bisa membuat standar formnya, yaitu standard boundary constraints itu X1. So, kita kopas dari atasnya ya. Ini karena ini kurang dari sama dengan, maka ini ditambahkan S1. Sama dengan ini kurang darinya jadi hilang. Kemudian konsen kedua atau kendala yang kedua, yaitu karena ini juga kurang dari, maka ini ditambah S2 sama dengan 3. Kemudian konsen ketiga ditambah S3 sama dengan 8. X1, X2, X3 is greater than or equals to 0. Dan objective functionnya itu Z sama dengan, kita kan X1 plus 9X2 plus 4X3 plus 0S1 plus 0S2 plus 0S3. Lalu kita mungkin jadi perbesar ya biar lebih terlihat jelas. Kemudian kita menghitung tabel awal. Nah, di tabel awal ini kita ada variabel basic ya, yaitu S1, S2, dan S3. Kemudian kita punya variabel lainnya itu X1, X2, X3, misalnya ada S1, S2, S3, nilai kanan dan indeks. Dan di sini ada ZC. Di sini juga ada ZC, CC, dan CC minus ZC. Nah, untuk constraint pertama, ini kita memiliki koefisiennya 1, 1, 2, ini, terus yang kedua 2, 3, 4, yang kedua konstraint yang ketiga itu 7, 6, 2. Untuk ininya menjadi matriks identitas. Untuk nilai kanannya ada 2, 3, dan 8 sesuai dengan ini ya. Nah, untuk di kolom ZC ini merupakan koefisien dari S1, S2, S3 pada fungsi objektif. Jadi tadi ini koefisiennya 0 semua, jadi ini 0, 0, 0. Dan di sini koefisien ZC dari X1 yaitu 8, di X2 yaitu 9, 4, 0, 0, 0. Kemudian kita bisa hitung, mungkin kita bisa warnai ini biar lebih terlihat jelas, bisa membedakan log CG-nya itu ZC dikali ini tambah ini dikali ini ditambah ini dikali ini. Nah, kita bisa ini di klik F4 untuk kolom ZC-nya. F4 ini juga diberikan F4 agar tidak berubah nilainya, itu dikunci. Kemudian kita bisa tarik ke sini, ini juga 0 ya untuk menggunakan. Nah, kemudian untuk CC minus ZC itu sama dengan dikurangi ini, kita tarik,
kita dapati di antara baris CJ dikurangi ZC ini, yang paling kecil yaitu pada minus 9, yaitu kolom X2. Oleh karena itu, kita bisa menandai ini sebagai kolom kunci. Nah, kemudian kita bisa menghitung indeksnya, yaitu dengan nilai kanan dibagi kolom kunci. Bisa ditarik. Dan kita bisa mengubah ini ke bentuk fraction. Nah, dari sini kita bisa melihat indeksnya yang paling rendah yaitu 1 ya. Oleh karena itu kita jadikan ini sebagai baris kunci. Nah, kemudian kita mendapatkan bahwa X2 ini menjadi pada baris kedua, kolom kedua ini nomor 3 menjadi nilai kunci. Dan kita bisa melakukan iterasi lagi untuk selanjutnya, karena di sini kita masih memiliki nilai negatif ya. Jadi kita bisa mengulangi iterasi hingga CC minus ZC-nya itu tidak ada yang negatif. Oke. Nah, di sini kita bisa kosongkan dulu dengan clear contents, kecuali ZC karena ZC-nya tidak berubah. Dan di sini tadi kita memiliki ini baris kunci, maka sama dengan ini 2 dibagi nilai kuncinya itu 3. Maka kita tarik agar semuanya bisa dibagi 3. Kemudian untuk baris lainnya, ini nilai lama 1 kurangi nilai elemen baru dikali pada kolom kuncinya ini 1 ya. Kita tarik. Untuk yang di ini 7 dikurangi 2/3 dikali sini ada 6, lalu kita tarik set. Nah, dan kita bisa hilangkan warnanya dulu karena sudah tidak menjadi baris kunci ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pada kolom X2 ini sudah menjadi 1 ya, ada 1, berarti ini pada baris 2 X2 nya berubah menjadi X2. Dan koefisien X2 kita ketahui bahwa itu koefisiennya 9. Nah, kita ubah Z-nya menjadi 9. Kemudian kita hitung lagi CG-nya, 0 dikali 3 tambah 9 dikali 3 dikali 0 dikali 3, dan kita bisa kunci dengan menggunakan F4. Oke, bisa kita tarik lagi, set. Kemudian kita hitung CC minus DC, bisa kita tarik lagi, set. Nah, di sini kita masih mendapati bahwa pada kolom X1 ini masih ada negatif pada CC min ZC. Maka kita masih melakukan iterasi dan kita jadikan ini yang paling kecil ini kan minus 2 itu menjadi K kolom atau kolom kunci. Maka kita bisa warnai dengan warna yang sama, yaitu pink. Kemudian kita hitung indeksnya, yaitu NK per ini kolom kunci. Ini kita tarik lagi. Sini kita bisa dapati bahwa nilai yang paling kecil itu 2/3. Maka ini menjadi baris kunci dan kita dapati elemen K elemennya itu yaitu 3. Nah, di sini kemudian kita melakukan iterasi lagi. Ini iterasi ini.
kita bisa hapus dulu isinya, clear content, bisa hapus lagi ini, clear content. Nah, kemudian kita menghitung dulu baris kuncinya. Baris kunci lama ini 3 dibagi nilai kuncinya kan 3, berarti bagi 3. Kemudian kita tarik, jadikan hitam dulu. Nah, kemudian ini yang lama dikurangi dan kurang yang baru dikali ini 2/3 nilainya pada kolom kunci ya. Nah, ditarik lagi ini sama dengan yang lama dikurangi yang baru dikali 1/3. Tarik lagi, bisa hilangkan warnanya. Itu kita kemudian menghitung CC-nya ya. Oh belum, karena ini X1 ini sudah ada 1 di X1, maka X3 berubah menjadi X1 dan koefisien X1 itu tadi 8. Nah, kemudian kita bisa hitung CJ-nya. Dikali 0, nah, kali 0, kemudian ditambah kali ini, tambah ini dikali 1. Dan kita lakukan hal serupa sama seperti tadi, dikunci dengan F4. Kemudian kita bisa tarik, kemudian kita hitung CC minus C. Nah, karena di sini kita tidak mendapatkan nilai yang negatif, 0,040, nah, maka ini sudah menghasilkan nilai optimal. Dengan demikian kita bisa simpulkan di sini optimalnya ketika S1-nya 7/9, X2 5/9, X1-nya 2/3, dan nilai optimalnya itu 10 1/3. Kita bisa tulis kesimpulannya. So it has the optimum value and 1/3 when X1 is equals to 2/3 and X2 equals to 5/9 and X3 is equals to 0. Kita bisa warnai kesimpulan ini. Nah, karena kita sudah mendapatkan ini sebagai jawaban soal yang pertama ya, kita bisa telah mendapatkan jawaban yang pertama itu maksimum profitnya 10 1/3. Kemudian kita akan menjawab soal kedua, yaitu untuk membuat bentuk dualnya. Bentuk dualnya tuh kita buat bentuk dualnya ya. Di sini dual form, kita warnai judulnya dengan warna hijau. Di sini kita, karena kita memiliki ada 3 constraint, berarti kita akan memiliki 3 variabel, yaitu Y1, Y2, Y3. Dan sebelumnya kita ada X1, X2, dan X3. Kemudian value-nya, nilainya. Nah, di sini untuk constraint yang pertama itu kan 1, 1, 2. Constraint yang kedua 2, 3, 4 ya, 2, 3, 4. Constraint yang ketiga yaitu 7, 6, 2. 7, 6, 2. Kemudian Z-nya yaitu 8,
8, 9, dan 4. Nah, untuk nilainya itu 2, 3, dan 8. 2 dan 8. Maka kita bisa membuat dual formnya itu di mana objek function kita dapatkan w min sama dengan ini ya, dari value-nya ini 2 y1 plus 3 y2 plus 8 y3, dan constraint-nya hasilnya kita dapati y1 ditambah 2y2 ditambah 7y3 itu lebih dari sama dengan 8. Kemudian y1 tambah 3y2 tambah 6y3 lebih dari sama dengan 9. Kemudian 2y1 ditambah 4y2 ditambah 2y3 lebih dari sama dengan 4. Lebih sama dengan 4. Kemudian kita bisa dapatkan standar formnya. Objective functionnya itu kita dapati kita tahu bahwa Wmax itu sama dengan negatif Wmin ya, maka kita negatifkan, jadi negatif 2y1 kurangi 3y2 dikurangi 8y3. Kemudian kita memiliki negatif 0s1 negatif 0s2 negatif 0s3 negatif ma1 ma2 ma3, dan constraints-nya sama seperti ini, tapi kita ubah sedikit karena ini kelebihan, maka dikurangi S1 dan ditambah artificial MA1 A1. Kemudian constant yang kedua, karena kelebihan jadi dikurangi S2 tambah A2. Ini untuk yang constant ketiga, dikurangi S3 ditambah A3 sama dengan 4. Dari sini kita bisa menghitung sama seperti tadi ini, ZC, BB, Y1, Y1, Y2, Y3, S1, S2, S2, S3, S1, A2, A3, angka, dan indeks. Dan di sini kita punya VB-nya adalah A1, A2, dan A3, yang mana lebih dulu menjadi teks karena koefisiennya itu M. Negatif M ya. Negatif M. Ini ada ZC, CC, CC minus ZC. Di sini seperti kita ketahui, negatif 2, negatif 3, negatif 8, 0, 0, negatif M. Sorry, can change it to the text.
we can min m, min m, and min m. Kita lihat dari constraint-nya, ini ada 1, 2, 7, min 1, 0, 0, 1, 0, 0, 8. Set 1, 3, 6, 0, min 1, 3, 0, 0, 1, 0. Angkanya 9, dan yang 3, 2, 4, 2, 0, 0, min 1, 0, 0, 1, 0, 1. Ini 4. Dari sini kita bisa hitung bisa dengan min 4m. Oh, sorry. Kita perlu mengubah menjadi teks. Formatnya menjadi teks dulu. Teks. Sehingga bisa kita masukin nilai m di sini. Itu min 4m. Di sini menjadi min 9m. Di sini menjadi min 15m. Di sini m, 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 min m, min m, min m. Bisa menguranginya jadi 2 min 4m, 3 min 9m, 8 min 15m. Ini ada m, 0, 0, 0. Kita bisa ubah warnanya ya. Jadi dari sini kita bisa melihat min yang paling kecil itu adalah min 15. Maka kita ambil ini sebagai kolom kunci. Kita bisa menghitung indeksnya dengan angka dibagi 7 bagi ini. Nah, kita bisa ubah menjadi untuk fraction. Kemudian kita bisa melihat di sini yang paling kecil yaitu 1,7 ya. Maka kita mendapatkan nilai kuncinya yaitu ini 7. Kemudian kita bisa menghitung ulang. Kita hitung ulang, kita hapus ini. File content. Dan di sini kita hitung dulu. 1 dibagi nilainya 7. Nilai kuncinya 7 ya. Maka kita bisa tarik ini. Kita bisa melakukan angka yang sama seperti biasanya. Dikalikan ini 6 ya. Kemudian ini untuk poin ketiga 2 dikurangi 20 7 dikali sini kolomnya 2. Kita tarik lagi, maka sini A1 digantikan oleh Y2. Y2 itu min 8. Kemudian kita bisa menghitung CC. Kita bisa, ini kita hapus dulu ini warnanya agar tidak membuat salah paham bahwa ini sudah tidak menjadi kolom kunci, baris kunci. Kemudian ini kita dapatkan
min 8/7 dikurangi 1 6/7. Min 16/7 min 4/5/7 M. Ini juga ada M-nya. Atau mungkin untuk mempersingkat waktu, ini menjadi min 8 8/7 kurangi 1/7 M. Sini ada M, ini juga ada M. Di sini ada min 8/7 plus 1/7 M kali M. Juga ini min M. Saya dapat ini min 3/6/7 M dikurangi 9/1/7. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu kita bisa menggunakan hasil perhitungan saya sebelumnya yang sudah saya buat sebelumnya itu di sini. Nah, di sini kita bisa lihat tadi kita sudah mencapai di tahap yang ini ya. Nah, mungkin saya membesarkan. Nah, di sini CC min ZC-nya hitung dapat kita simpulkan yang paling kecil yaitu ini, garis yang ini min 4 5/7 M ini sangat kecil ya. Oleh karena itu kita jadikan kolom kunci dan seperti biasanya kita dapatkan nilainya, indeks, kemudian kita pilih yang paling kecil dan kita dapatkan nilai kuncinya itu 3/7. Kemudian kita melanjutkan iterasi karena di sini masih banyak minus dan banyak M ya. Kemudian kita melanjutkan iterasi dengan langkah seperti biasanya dan kita dapatkan di akhir yaitu hasilnya kita memiliki Y3 sama dengan 2/3, Y2 sama dengan 1/2/3, dan nilai optimalnya itu min 10 1/3, yang mana ini Wmax itu sama dengan negatif Wmin, sehingga negatif dari negatif 10 1/3 yaitu 1/3, dan kita bisa lihat ini nilainya sama seperti hasil perhitungan kita sebelumnya sebelum menggunakan metode dual, sebelum diubah ke bentuk dual. Nah, selain itu tadi kita sudah menyelesaikan pertanyaan yang kedua ini untuk membuat dual form dan solusinya ya. Kita dapatkan bahwa nilainya itu sama seperti bentuk sebelum dibuat menjadi bentuk dual. Is the problem is degeneration case. Nah, dalam perhitungan kita tadi kita tidak mendapati nilai yang sama ya pada nilai kanannya, sehingga kita dapat simpulkan bahwa kasus ini tidaklah kasus kemerosotan atau degenerasi case. Ya, seperti itu. Karena juga kita dapat melihat dari hasil iterasinya pada nilai optimal setiap iterasinya, itu kita di sini kita dapatkan min 21 M, di sini min 3/6/7 M, di sini ada ini, dan semuanya
nilainya meningkat. Karena nilainya meningkat, tidak ada nilai yang berulang atau merosot, sehingga ini dapat dikatakan sebagai kasus, bukan kasus yang kemerosotan atau degenerasi case. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk permasalahan yang kedua, yang keempat ya. Berapakah pemasukan maksimal jika harga QWB ini dinaikkan menjadi $10? Berarti ini merupakan kasus sensitivitas ya, sensitivitas untuk kasus yang perubahan koefisien objektif ya, fungsi objektif, karena harga ini kan merupakan fungsi objektif kita ya, tujuan kita. Nah, di sini kita sudah tuliskan permasalahannya. Ini kita bisa ini merupakan perhitungan simplex method seperti yang kita lakukan sebelumnya. Kita dapatkan optimal value-nya itu 10 1/3 dolar. Nah, kemudian ini untuk kasus yang pertama. Kita masuk ke kasus pertama, yaitu berapakah pemasukan maksimal jika harga QA itu dinaikkan menjadi $10. Nah, di sini dapat kita lihat awalnya nilainya, harganya itu $8 ya. Karena awalnya $8, kemudian dinaikkan berarti sebanyak $2. Maka kita lihat dulu apakah berapakah batas dari X1 ini, koefisien X1 yang menyebabkan iterasinya itu berubah. Nah, penambahan $2 ini apakah itu sudah merubah iterasi atau belum? Nah, maka kita cari dulu batas sensitivitasnya ya, dengan cara kita bisa mengcopy paste iterasi optimal sebelumnya, yaitu pada ini iterasi kedua, iterasi terakhir pada penghitungan pertama, yang mana kita dapatkan tadi nilai optimalnya itu 1/3 ya. Nah, kemudian kita mengubah koefisien X1 ini menjadi A. Kalau di sini A, dan kita hitung seperti biasa, menghitung J. Ini kita dapatkan beberapa pertidaksamaan. Yang pertama itu tentunya A lebih dari sama dengan 0. Yang pertama tentunya kita dapat ini A lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita memiliki 20 min 2A lebih dari sama dengan 0. 7 min 2/3A lebih dari sama dengan 0. Dan 5 plus 2/3A lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan sehingga kita mendapatkan A itu kurang dari sama dengan 10, A kurang dari sama dengan 10 1/2, dan A lebih dari sama dengan 7 1/2. Karena itu kita bisa simpulkan bahwa daerah yang memenuhi keempat pertidaksamaan tersebut itu the inequality is bounded by A is greater than or equals to 7 1/2 and less than or equals to 10. Nah, jadi ketika A-nya itu di antara 7,5 sampai 10, itu berarti iterasinya tidak berubah. Nah, kemudian karena tadi kita tahu bahwa first of cake A is $10 dan 10 itu masih masuk dalam batas ini, maka kita bisa mengecek dengan iterasi yang sama tadi, dengan iterasi kedua, dengan A-nya tadi disubstitusikan dengan 10 karena A-nya itu 10. Kemudian kita bisa hitung lagi CG dan CG minus ZG. Kita dapatkan bahwa nilai optimalnya ketika harga dari QA itu dinaikkan menjadi $10, optimalnya menjadi 11 2/3 dengan jumlah
penjualan yang habis itu sama seperti sebelumnya, itu 5/9 untuk WB dan 2/3 untuk WA. Nah, kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang kelima ya. Jika suatu hari the bakery has supply of 2 kilogram of flour, then what's the optimal total production that produces the greatest profit if sold out? Nah, berarti di sini ada tambahan 2 kilogram flour atau tepung ya. Nah, di sini untuk kasus yang kedua yang sudah saya hitung, untuk di sini merupakan perubahan nilai kanan karena ketersediaan dari tepung tersebut itu bertambah menjadi 2 kilo ya. Nah, bertambah 2 kilo dari sebelumnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya kita memiliki tepung itu yang ketiga, tadi 8, ini bertambah 2 kilo ya. Untuk kasus yang kedua ini, sebelumnya kita memiliki hasil iterasi terakhir ini ya. Kemudian kita ketahui bahwa di sini ada matriks identitasnya itu digantikan oleh S1, X2, dan X1. Kemudian kita bisa ambil nilai S1, X2, dan X1 pada mula-mula. Kita sudah memindahkannya menjadi matriks B. Kemudian kita menghitung matriks inverse. P inverse ini kemudian kita menghitung P inverse. P inverse ini kita dapatkan dari hasil iterasi terakhir ini, itu 100, 1/9, dan seterusnya ini. Atau kita juga bisa menggunakan formula M inverse nya dari Excel. Nah, kemudian kita bisa menotis bahwa P inverse itu sama P inverse dikali PI itu sama dengan PI bintang atau PI yang baru, nilai kanan yang baru. Nah, di sini kita akan menghitung bahwa P inverse kita sudah memiliki P inverse, kemudian kita bisa BI-nya itu dari BI yang mula-mula ya, bukan dari BI hasil iterasi. Itu berarti kita bisa dapati ini 2, 3, dan 8. BI-nya itu 2, 3, dan 8 ya. Di sini dikali 2, 3, dan 8 kita. Nah, ini dapat kita lihat bahwa ternyata itu merupakan nilai kanan ketika sudah diiterasi optimal. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung berapakah sensitivitas dari nilai kanan jika nilai kanannya itu berubah. Nah, di sini kita memiliki perubahan di yang tepung itu, berarti yang di constraint ketiga ya. Nah, di sini yang tadinya 8 batasnya, karena bertambah 2 itu jadi 10. Nah, tapi kita bisa menghitung dengan menggantikan 8 ini dengan variabel A. Kemudian kita kalikan 1 dikali 2, 1/9 dikali 3, 1/9 dikali A. Nah, kita dapatkan begitu pun seterusnya sampai ini dikali ini, kemudian ini dikali ini. Nah, kemudian kita dapatkan 3 ketidaksamaan, dan kita bisa menghitung ketidaksamaan tersebut, menyederhanakan ya, lebih tepatnya menyederhanakan ketidaksamaan, dan kita dapatkan ada 3 untuk sederhana, yaitu A kurang dari sama dengan 15, A kurang dari sama dengan 10,5, dan A kurang dari sama dengan 6. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa daerah yang memenuhi 3
pertidaksamaan tersebut itu berada di A greater than or equals to 6 and less than or equals to 10.5. Oke, jadi batasnya itu A-nya lebih dari sama dengan 6 dan kurang dari sama dengan 10,5. Nah, karena kita tadi tahu bahwa ini nilai banyaknya tepung ini, ketersediaan tepung ini menjadi 10, dan 10 ini masih masuk di antara 6 sampai 10,5. Maka kita masih bisa menggunakan rumus ini karena tidak terjadi perubahan iterasi. Ya, sehingga kita bisa menghitung dengan rumus yang sama, BI bintang sama dengan B, B inverse dikali BI, dengan BI-nya itu berarti 2, 3, dan 10, sudah bukan 8 lagi ya teman-teman. Maka kita dapatkan titik atau ya titik optimalnya itu 5/9, 1/9, dan 1/3, di mana 5/9 ini adalah S1 ya, terus ini X2 dan S1. Menghitung 0 dikali 5/9, 9 dikali 1/9, dan 8 dikali ini, hasilnya 11 2/3. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke kasus yang ketiga, yaitu jika suatu hari pemilik dari The Bakery ini datang untuk mengevaluasi hasil produksi dari The Bakery tersebut. Nah, contoh saja Miss X ya di sini. Dia berkata bahwa pada kue A itu kekurangan 1 kilogram telur adonannya. Maka kita harus menambahkan 1 kilogram telur. Nah, jika ditambahkan 1 kilogram telur, berapakah maksimum income-nya? Apakah berubah ataukah tetap sama? Nah, kemudian kita bisa hitung untuk kasus ketiga ini. Kita kan sudah memiliki tadi matriks B ya, yang mana itu merupakan matriks identitas ya, yang menjadi matriks identitas yang awal dari sebelum menjadi matriks identitas. Tentu kemudian ini kita asumsikan bahwa A itu merupakan sebelumnya ini berarti merupakan kasus dari perubahan koefisien teknis ya, karena perubahan salah satu koefisien di constraint-nya. Nah, kemudian ini kita asumsikan bahwa A itu merupakan matriks kolom ya, 3 kali 1 itu dengan anggota elemennya itu merupakan perubahan dari matriks kolomnya itu kan, yang berubah kan X1, bahwa di sini tadinya ini menjadi 227 koefisiennya, yang mana sebelumnya itu 1, 2, dan 7, karena jumlah telurnya sudah berubah ya. Telurnya ditambah 1 pada kue yang pertama sini. Kemudian kita punya matriks A, matriks B, dan B inverse. Lalu kita notice bahwa A bintang itu merupakan hasil kali dari B inverse dikali A, dimana A bintang itu merupakan manipulasi dari A yang asli. Nah, kemudian kita bisa kalikan seperti biasa, kali 2 ini, baris ini dikalikan kolom ini, baris dikali kolom, dan baris dikali kolom, dan kita dapatkan hilang. Oke. Coba kita hitung ya.
227 yang benar. Nah, kemudian kita hasil perhitungan ini kita dapatkan A bintangnya itu merupakan 1, 0, dan 1. Nah, dengan demikian A bintang ini bisa kita substitusikan ke dalam iterasi optimal. Dalam iterasi optimal menggantikan X1 yang tadinya itu 227. Ya. Yang tadinya 227 digantikan dengan 101. Nah, kemudian di sini kita hitung lagi seperti biasa, kita menghitung CG, kemudian kita menghitung CG minus DG. Ternyata semuanya sudah positif, tidak ada yang negatif, sehingga kita tidak perlu melakukan iterasi lanjutan. Nah, dengan demikian kita dapatkan bahwa nilai optimalnya 10/1/3. 10/1/3 dan tidak terjadi perubahan ya, karena dilalah atau ya kebetulan itu di sini baris pertama itu merupakan S1 yang mana koefisiennya 0, sedemikian sehingga perubahan pada baris pertama ini tidak akan menghasilkan perubahan seperti itu. Nah, dari praktek ini kita bisa menyimpulkan bahwa analisis sensitivitas ini sangat bermanfaat, sangat memudahkan, karena dengan kita menghitung analisis sensitivitas, kita tidak perlu melakukan iterasi dari awal. Ya, seperti yang kita ketahui pada ini tadi, mungkin nilainya berubah, tapi untuk kita masukkan ke dalam iterasi yang baru, iterasi optimal, kan agar kita tidak melakukan, jika kita memasukkan iterasi yang memasukkan perubahan itu, berarti kan kita harus melakukan iterasi dari awal. Nah, analisis sensitivitas ini membuat bentuk manipulasi. Kalau saya menamakannya itu bentuk manipulasi, seperti tadi 227 ini menjadi 101 ini merupakan bentuk manipulasi untuk dimasukkan ke dalam iterasi optimal seperti itu, iterasi optimal sebelumnya. Tapi ini tidak menutup kemungkinan bahwa iterasi ini bisa berlanjut jika masih terdapat nilai yang negatif. Tidak hanya dalam kasus ketiga, begitu pula di dalam kasus yang kedua dan pertama seperti itu. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan 6 soalan di sini ya. Cukup sekian dari saya, tentunya banyak sekali kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for your attention. Thanks for watching.